Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clara Dwi Agustina. Saya dari kelas ES1E. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang sudah saya pelajari tentang filsafat umum di semester 1 yang diampu oleh Ibu Fitri Handayani. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata philosophia terdiri atas kata philos, yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, atau bisa juga diterjemahkan sebagai cinta kearifan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Jadi, seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi, pengertian filsafat dirangkum dari berbagai pendapat ahli filsafat, yaitu filsafat adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam, dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti pikiran atau logika. Jadi, ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari apa yang ada atau dapat dianggap berwujud dan berdasarkan logika. Di sisi lain, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip paling mendasar atau terdalam dari sesuatu yang ada. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Secara etimologis, istilah epistemologi berasal dari 2 kata, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logo yang artinya ucapan. Jadi, epistemologi berarti perkataan, percakapan, atau teori tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang berarti nilai dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai atau penilaian terhadap sesuatu. Aksiologi juga dikenal sebagai etika, yaitu studi tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar yang mendasari penilaian tentang perilaku manusia. Suatu pandangan yang membedakan antara yang baik dan yang salah dari segi moralitas. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari filsafat. Manfaat yang pertama yaitu untuk memperkuat akidah. Dengan mempelajari filsafat, seorang muslim akan semakin meningkatkan akidahnya karena ia meyakini kebenaran bukan sebatas iman semata, namun juga didukung oleh penalaran logis dan rasional. Manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar, ilmu merupakan pengetahuan mengenai suatu bidang yang diformat secara bersistem, menurut metode tertentu, yang bisa digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala tertentu pada suatu bidang atau pengetahuan tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai penghubung ilmu dan agama. Ilmu didasari oleh akal, sedangkan teologi didasari oleh keyakinan, yang mana antara ilmu dan agama memiliki suatu keterikatan. Baik filsafat maupun agama memiliki tujuan, yakni sekurang-kurangnya mencari suatu kebenaran. Manfaat yang keempat yaitu mengajarkan untuk berpikir kritis. Sifat kritis adalah salah satu karakter yang saat ini mendukung bagi kemajuan berpikir dan belajar. Filsafat itu meragukan segalanya. Keraguan itu membuatnya berpikir kritis dan mencari tahu alasan yang dapat menjawab rasa ragu sebelumnya.
Ketika sesuatu itu tidak ditemukan lagi keraguannya, maka dalam filsafat adalah kebenaran. Selanjutnya yaitu mengenai filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang sama, mengetahui kebenaran, dan bertindak atas dasar pembentukan suatu kebenaran. Filsafat berusaha mencari kebenaran melalui akal, kecerdasan, dan logika. Sedangkan ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan metode ilmiah melalui penelitian, dan agama berusaha menjelaskan kebenaran melalui penelitian dengan wahyu Tuhan. Jadi, filsafat mencoba mencari kebenaran, dan ilmu pengetahuan mencoba membuktikan kebenaran, dan agama mencoba untuk menjelaskan kebenaran. Terdapat perbedaan yang mendasar antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama, di mana filsafat dan ilmu pengetahuan berasal dari akal, sedangkan agama berasal dari wahyu Tuhan. Pada saat itu, permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan akan dijawab oleh filsafat. Semua permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh filsafat tidak dapat dijawab oleh agama, karena agama hanya memberikan jawaban atas banyak pertanyaan mendasar yang diabaikan oleh ilmu dan filsafat. Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak semua permasalahan ada solusinya dalam agama, karena agama bersumber dari wahyu yaitu Al-Quran, sehingga tidak mungkin menjelaskan permasalahan apapun tentang hal tersebut. Selanjutnya yaitu objek filsafat, ilmu, dan agama. Dari segi objek, filsafat memiliki objek kajian yang lebih luas daripada ilmu. Jika ilmu hanya mencakup wilayah fisik atau alam dan manusia, maka filsafat menjangkau wilayah fisik maupun yang metafisik, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Tetapi jangkauan wilayah metafisik filsafat sesuai wataknya yang rasional spekulatif, membuatnya tidak bisa disebut absolut kebenarannya. Yang kedua, metode dan pendekatan filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama yaitu metodologi bayani. Metodologi bayani merupakan metode pemikiran yang mengandalkan otoritas nas atau teks suci secara langsung sebagai pengetahuan mentah dan tidak langsung sebagai pengetahuan yang memerlukan tafsir dan penalaran. Yang kedua yaitu metodologi irfani. Metodologi irfani adalah suatu pendekatan pemahaman yang berbasis pada pengalaman spiritual batin, yaitu melalui dauk, qalb, wijdan, dan basyirah, dan institusi. Yang ketiga yaitu metodologi burhani. Model metodologi ini disebut juga pendekatan rasional argumentatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada realitas, baik itu realitas alam, realitas sosial, maupun realitas keagamaan, yang memiliki pengetahuan tersusun dan sistematis melalui prinsip atau asumsi logika atau mantik. Selanjutnya, sumber dan sifat kebenaran filsafat, ilmu, dan agama. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio. Karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif nisbi. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenaran dianggap absolut atau mutlak. Filsafat menemukan kebenaran atau kebijakan dengan cara penggunaan akal budi atau rasio yang dilakukan secara mendalam, menyeluruh, dan universal. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara menyelidiki atau riset, pengalaman atau empiris, dan percobaan. Agama mengajarkan kebenaran atau memberi jawaban atas berbagai masalah asasi melalui wahyu atau kitab suci yang berupa firman Allah. Selanjutnya yaitu pendekatan agama terhadap ilmu dan filsafat. Pendekatan filosofis dalam studi agama berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama
dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia. Selanjutnya yaitu mengenai beberapa istilah dalam filsafat. Yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme adalah ideologi filosofis yang menegaskan akal sebagai alat terpenting untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu empirisme. Kata empirisme berasal dari bahasa Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiris yang berarti pengalaman. Menurut aliran ini, orang memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Dan jika kita kembali ke kata Yunani, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Yang ketiga yaitu kritisme. Kritisme adalah sebuah aliran filsafat yang mencoba mendamaikan pertentangan antara filsafat rasionalisme dan filsafat empirisme. Aliran ini berupaya menunjukkan kekurangan yang ditujukan oleh masing-masing pandangan tersebut. Selanjutnya diganti dengan pandangan dalam memberikan solusi bahwa antara akal dan pengalaman keduanya saling berkaitan dalam mencari kebenaran. Yang keempat yaitu positivisme. Pada dasarnya, positivisme bukanlah sebuah aliran yang bisa berdiri sendiri. Bergon percaya bahwa intuisi adalah cara mengetahui secara langsung dan segera. Yang kelima yaitu materialisme. Materialisme yang di Ahmad Hobbes dapat dijelaskan sebagai berikut. Segala sesuatu yang ada bersifat bendawi. Yang dimaksud bendawi adalah segala sesuatu tidak tergantung kepada gagasan kita. Yang keenam yaitu pragmatisme. Pragmatisme adalah filsafat yang mementingkan hal yang praktis dan kerja keras yang kriteria utamanya adalah sukses. Pragmatisme ini dinamakan filsafat bisnis karena mengutamakan hasil dibanding yang lain. Yang ketujuh yaitu fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani painomenon, yaitu suatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia dinamakan fenomena. Dan logos yang artinya akal budi. Jadi dapat disimpulkan fenomenologi yaitu ilmu tentang penampakan yang menampakkan diri ke pengalaman subjek atau ilmu tentang apa yang nampak. Yang kedelapan yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menerapkan konsep terkait keberadaan diri. Sesuai zamannya, filsafat dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode Yunani klasik atau Yunani kuno. Masa ini merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada masa ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari percaya pada mitos menjadi lebih rasional. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Sejak masa itu, orang-orang mulai mencari jawaban yang rasional tentang permasalahan yang ditampakkan oleh alam semesta kepada manusia saat itu. Selanjutnya yaitu periode Islam klasik. Sebelum masa penerjemahan filsafat Yunani ke dalam dunia pemikiran Islam, aliran-aliran akidah dalam Islam sudah saling berdebat serta saling menggunakan akal untuk kepentingan membela akidah masing-masing. Penggunaan akal, baik secara moderat maupun ekstrim, sudah lama digunakan. Al-Kindi sendiri, yang sering disebut sebagai bapak filsafat Islam, justru berfilsafat untuk kepentingan akidah Mu'tazilah. Hal ini juga merupakan salah satu faktor kenapa filsafat Yunani muncul dalam Islam. Yang ketiga yaitu periode pertengahan atau masa kegelapan. Filsafat masa pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani klasik yang dipengaruhi oleh mitos, maka filsafat atau pemikiran pada masa pertengahan dipengaruhi oleh kepercayaan dan iman Kristiani. Artinya, pemikiran filsafat masa pertengahan didominasi oleh agama. Pembahasan terhadap semua persoalan harus selalu didasarkan atas dogma atau keyakinan mutlak dari ajaran agama, sehingga corak pemikiran filsafatnya bersifat teosentris.
Yang terakhir yaitu periode modern. Masa modern adalah masa pembaruan yang berawal terjadi di Barat. Masa ini diawali dengan masa Renaissance atau pencerahan yang berarti kelahiran kembali, yaitu lahirnya kembali kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Pada masa Renaissance ini, gejala masyarakat untuk melepaskan diri dari dogmatisme gereja sudah mulai terlihat di Eropa. Masa Renaissance disebut sebagai masa tumbuhnya humanisme atau paham kemanusiaan. Di Barat, karena pada masa pertengahan dulu, manusia kurang dihargai sebagai manusia. Keberadaan cuma diukur berdasarkan pada keberadaan gereja, bukan menurut pemikiran yang dibuat oleh manusia. Aliran humanisme menghendaki ukuran haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, berkreasi, memilih, dan menentukan. Masa modern sering disebut sebagai masa pembentukan subjektivitas, karena seluruh sejarah filsafat masa modern dapat dilihat sebagai suatu mata rantai perkembangan pemikiran mengenai subjektivitas.